Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita masih ada di sini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban yang jahiliyah menuju ke peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita termasuk ke dalam hambanya yang taat yang berhak mendapatkan hidayah dan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik tentang orang yang durhaka kepada Allah yang berjudul Kisah Nabi Musa membelah laut dan kemenangan membinasakan Fir'aun. Nabi merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di Mesir pada zaman kekejapan Raja Fir'aun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuan yang membelah lautan. Sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari kejaran pasukan Fir'aun. Kesabaran dan serta ketangguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi raja zalim ini menjadikan beliau termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari dua kata yaitu ulul dan azmi. Arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Saya di sini akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Musa. Pada zaman dulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Fir'aun juga dikenal sebagai raja yang sombong, suka memperbudak, memecah belah penduduknya, serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari, Fir'aun bermimpi ada yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, kira Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli untuk menanyakan arti mimpi Fir'aun tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan ada seorang bayi laki-laki lahir dari keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Mendengar arti mimpi tersebut, Fir'aun sangat ketakutan. Maka ia memerintahkan kepada tentara Fir'aun apabila ada anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel untuk segera dibunuh. Dan pada saat itu Musa lahir saat ada pembunuhan terhadap anak laki-laki tersebut. Oleh karena itu ibunya memilih menjauh dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengilhami Musa untuk menyusuinya dan meletakkannya ke dalam peti kemudian ditaruh ke sungai. Dalam sebuah surah Allah berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula kau bersedih hati, karena sesungguhnya kami mengembalikannya kepada kamu dan menjadikannya salah seorang daripada rasul." Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Hingga suatu ketika, ibu Nabi Musa lupa menarik tali peti tersebut dan membuat anaknya terbawa arus sungai Nil. Kemudian peti yang mengambang di sungai tersebut terbawa ke istana Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun merupakan wanita yang mandul sehingga bertekad untuk merawat dan menjaga bayi yang ditemukannya dari pembunuhan. Dengan penuh rasa kasihan, Asia membawa bayi Musa ke hadapan suaminya, seperti yang tercantum di dalam surah berikut ini. Ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Saat itu juga Fir'aun menyetujui permintaan istrinya untuk tidak membawa bayi tersebut dan diangkat menjadi anak. Pada suatu hari, Asia, istri Fir'aun, sedang menggendong bayi Musa dengan penuh kebahagiaan. Ia berpikir perlunya anak tersebut disusui, sehingga Asia menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui Nabi Musa. Akan tetapi bayi Musa menolak pemberian susu ibu-ibu tersebut.
Hingga akhirnya ibu kandung Musa mengetahui berita tentang anaknya yang berada di istana Firaun. Ia pun segera ke istana dan langsung menyusui anaknya hingga kenyang. Kemudian ibu Musa kembali ke rumah dan membawa anaknya dengan penuh rasa bahagia. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Firaun dan tentaranya yang sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Firaun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya, Firaun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibat mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci mati hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Setelah Musa diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka, yaitu Firaun. Dengan sewenang-wenang, Firaun berhasil menekan penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Musa. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surah yang artinya, "Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Yunus ayat 83. Hingga akhirnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Mendengar kabar ini, kemarahan Firaun semakin memuncak, sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya. Pasukan Firaun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengaku bahwa pasukan Firaun hampir menyusuli mereka. Pasalnya, di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-sekali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syura ayat 62. Pada saat itu, keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan para pengikutnya. Namun dengan segala kekuatan iman yang dimilikinya, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahannya adalah seperti gunung-gunung yang besar." Quran Surat Asy-Syura ayat 63. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut, kemudian disusul oleh Firaun dan pasukannya yang mencoba untuk melintasi jalan yang sama. Akan tetapi, lautan tersebut telah kembali seperti semula. Akhirnya, Firaun dan para pengikutnya tenggelam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu surah yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar atau mukjizat, dan tapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman." Quran Surat Asy-Syura ayat 65-67. Sekian cerita singkat tentang Firaun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.